brother tanya, apakah Tuhan kita Yesus Kristus mengalami hal-hal yang menyakitkan? Oh, Alkitab mencatat banyak sekali gitu loh. Tapi Alkitab juga mencatat dalam semuanya itu Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah, dia tidak bercacat, dia berhasil, dia menang. Misalnya Ibrani 4 ayat 15, brother. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Oke. Kita akan buktikan bahwa Tuhan kita Yesus itu tidak pernah bersalah, dia tidak pernah berdosa. Artinya bahwa dia berhasil dalam semua pencobaan yang dia alami. Coba, brother. Ya. Ayat 15 ya, Ibrani 4 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat, nah ini tadi yang teks ini nih, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Jadi apapun yang semua manusia alami saat ini juga dialami Tuhan Yesus ya. Sebenarnya. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ini catatannya, tidak berbuat dosa. Itu dia. Jadi artinya dalam segala Yesus menang. Jadi kelemahan-kelemahan kita yang membuat kita lemah itu dialami oleh Tuhan Yesus. Hanya dia menang atas semuanya itu. Yang menjadi catatan utama adalah dia tidak berdosa. Dia tidak bersalah. Dia memiliki respon yang benar. Nah, harus kita belajar untuk jadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 46. Yesus menantang orang-orang Yahudi. Siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Nggak ada. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah bercacat. Tidak pernah dia bersalah. Dan dialah satu-satunya manusia di planet ini yang tidak ada dosa, yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, tidak ada cacatnya. Hanya Yesus. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang paling kita syukuri dalam konteks kekristenan, menjadi Kristen, salah satunya ini. Karena kita punya Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam segala hal dia bisa diikuti, diteladani, dan bukan hanya dalam segala hal dia bisa diteladani, tapi dalam segala hal dia sempurna. Nah, kita harus jadi berkat seperti Tuhan Yesus dengan teladan kehidupan kita, brother. Jadi berkat itu nggak selamanya lewat materi, lewat uang, enggak. Tapi dengan kita menjadi kuat di tengah banyak masalah, kita jadi berkat bagi orang-orang yang juga banyak masalah. Nah, sebagai orang Kristen, brother, ini sesuatu yang harus kita pergumulkan. Bagaimana kita menjadi mutiaranya Tuhan. Ini kan sesuatu yang mahal. Jadi jangan hanya sekedar kita berkutat, mencari uang, ya kan, mati-matian, kita berjuang supaya menjadi kaya, menjadi sukses, nggak salah semuanya itu. Tapi ingat, di tengah semuanya itu panggilan utama kita adalah kita menjadi berkat, menjadi saksi lewat kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang kaya yang benar, orang kaya yang menyukakan hati Tuhan. Ya kan, dengan kita memberkati orang lain, hadir menjadi berkat ya bagi orang banyak. Begitu, brother. Tadi udah panjang lebar brother menjelaskan, tapi aku mau buat lebih konkret dan lebih spesifik. Bagaimana kita akhirnya bisa mempraktekkan semua yang Alkitab ajarkan, baik itu kasih, baik itu kebenaran, baik itu keteladanan, di tengah-tengah ketidakpastian atau tantangan kehidupan gitu, masalah kehidupan. Bagaimana kemudian kita bisa menemukan janji-janji Injil itu gitu, di setiap aspek hidup kita. Karena kan gini, tantangan, pergumulan, persoalan setiap orang itu kan beda-beda. Bahkan bisa dikatakan treatment Tuhan untuk si A dan si B beda-beda gitu. Nah, namun di mana titik temu untuk kita atau prinsip-prinsip kebenaran apa yang harus kita pegang untuk menghadapi tahun 2025 ini, tahun ya bisa dikatakan Alkitab mencatat hari-hari ini semakin jahat dan banyak ketidakpastian gitu ke depannya, banyak tantangan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menemukan janji-janji Injil dalam kehidupan ini atau pengharapan baru di dalam Injil itu, melihat kehidupan ini ya baik itu secara politik, secara ekonomi, secara sosial, secara teologis, kan kok kompleks gitu hidup ini, bro. Ada nggak anjuran dari brother? Prinsip-prinsip kebenaran apa yang bisa kita ambil? Ya, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Ya, untuk itu jangan menggantungkan hidup kita pada sesuatu tidak pasti. Yang pasti itu cuma Tuhan dan kerajaannya.
gantungkanlah kehidupan kita pada sesuatu yang pasti. Hanya Tuhan dan kerajaannya. Ya. Gitu loh. Ya. Jadi, kalau kita bicara tentang pengharapan, kekuatan, kalau kita merujuk kepada kitab Roma itu adalah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang sedang mengalami aniaya atau penderitaan karena imannya. Nah, pertanyaannya begini, apa pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam menguatkan setiap mereka? Paulus itu bicara tentang pengharapan. Paulus banyak berbicara tentang pengharapan di surat Roma kepada jemaat Roma. Pengharapan akan apa? Bahkan di jemaat Roma ya. Ya. Hanya di jemaat Roma Paulus berkata, You are more than the kamu lebih conqueror. dari pemenang ya. Ya. Yang dipakai oleh WL. Beritahu kiri kananmu kamu lebih dari pemenang. Tapi nggak ngerti makna sesungguhnya. Itu orang-orang yang lagi dianiaya bro. Ya. Itu lagi mau dimakan sama singa. Iya, dan sebagainya macamnya. Dijadikan lampu, dibakar hidup-hidup, jadikan lampu ya kan. Iya. Ini pertanyaan brother bagus banget. Untung brother mempersoalkan hal ini. Iya. Kan pertanyaan begini, apa yang membuat jemaat Roma itu kuat? Pengharapan apa yang Di mereka tengah-tengah pegang? ketidakpastian hidup. Iya, pengharapan apa yang mereka pegang pada akhirnya sehingga mereka begitu kuat, strong, sampai pada kematian pun mereka tidak takut hadapi. Ya. Nyawa mereka diancam, mereka tidak takut sama sekali. Mau mandang ke siapa? Iya, Musuh kaisar. iya. Uber. Nah, kita harus jadi Kristen seperti jemaat Roma. Apa yang membuat mereka begitu strong, begitu kuat, nggak tergoncangkan sedikit pun, sampai pada titik mereka itu rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Ini sesuatu yang, nggak bisa speechless lah kita. Apa karena kita terlalu nyaman daripada Itu dia, di generasi ini ya? itu dia. Segala satu sudah ada gitu. Ini kan soal keberimanan sebenarnya. Seberapa yakin kita pada apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Seberapa kokoh iman kita? Ini sesuatu yang harus kita persoalkan, brother. Jadi, kalau saya singgung sedikit terkait dengan apa yang brother katakan tadi, bahwa hanya kepada jemaat Roma, Paulus berkata, you are more than the conqueror. Iya. Karena memang ya jemaat ini luar biasa. Pengiringannya terhadap Tuhan, pengabdiannya. Memang terhadap betul-betul Tuhan. hanya memandang kepada Yesus ya. Itu dia. Hanya memandang kepada Sesuatu Tuhan tema saja. kita. Jadi tidak menggantungkan diri mereka kepada sesuatu yang tidak pasti. Ya kan? Apapun di dunia ini tidak pasti. Hanya Tuhan dan kerajaannya. Ada satu lagu yang menarik, mungkin brother bisa nyanyikan sedikit ya liriknya. Yang ku pandang wajah. Oh, kunci G. Boleh Paman. Kasih dulu. Oh, C, Bang. Ini kita ngomongin soal memandang Kristus. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Gini bro. Jadi Tuhan kita itu lebih besar daripada kebutuhan kita. Coba pelan-pelan. Ini power statement-nya. Boleh. Tuhan kita itu lebih besar daripada kebutuhan hidup kita. Tuhan bukan hanya lebih besar daripada masalah kita. Bahkan dari hidup kita, Tuhan itu lebih besar. Oke. Jadi maksudnya gini, jangan sampai ada sesuatu yang kita pandang lebih berarti daripada Tuhan. Seakan-akan tadi brother ya, nggak punya ini, nggak punya itu. Membuat hidup kita itu kayak ada yang kurang, kayak kurang berarti, kayak kurang bahagia, kayak kurang semangat, kurang antusias kita menjalani kehidupan kita ini. Nah itu artinya menduakan Tuhan kita. Padahal yang membuat hidup kita bermakna, berharga, dan berarti itu hanya Tuhan. Jadi harus sampai pada titik ini kita perkarakan bahwa memang Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu lebih besar dari apapun dan siapapun. Untuk tiba sampai ke kesimpulan itu brother, itu kan prosesnya. Tapi kalau sampai pada titik itu, sama seperti jemaat Roma kita pada akhirnya, kehilangan apapun nggak jadi masalah. Itu poinnya. Kehilangan nyawa bahkan sekalipun nggak jadi masalah. Karena kita tahu Tuhan itu adalah bagian terbaik dalam kehidupan kita. Dia yang terbaik. Bahkan Tuhan kita itu lebih besar daripada sorga. Segala keindahan, segala berkat, segala kebaikan yang akan kita kecap di surga nanti, itu nggak sebanding dengan Tuhan kita itu sendiri. Jadi kita harus lebih mengasihi pribadi Tuhan daripada berkatnya. Wow. Nah inilah yang membuat kita kuat. Pengharapan apa yang membuat kita bisa kuat dalam menjalani kehidupan ini? Ini brother. Makanya tadi,
Ku pandang wajah-Mu Keren. dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bahkan kita harus punya prinsip ini, brother. Apa tuh? Dan memang harus dengan cara ini kita bisa kuat dalam kita mencari kehidupan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Berlanjut. Bukan hanya sekedar punya keyakinan bahwa kita kuat ketika dekat dengan Tuhan. Tapi sampai pada titik, meskipun banyak masalah, tetap kita mau memuji Tuhan. Ini membuat malaikat di surga itu terkagum dengan kita. Ya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tahun baru. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sedap. Iya kan? Ini yang luar biasa, brother. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, meskipun banyak masalah dalam kehidupan kita. Ini sih memang Tuhan masgul melihat kita. Jadi ya poin-poin pentingnya di tahun yang baru ini, ya penyertaan Tuhan itu Immanuel ya. Ya, Allah beserta kita. Allah beserta kita selalu. Bukan berarti karena Tuhan menyertai kita lalu kita nggak akan punya masalah. Ya. Kan? Tapi ya sebaliknya kita punya masalah pun Tuhan akan tetap menyertai kita. Iya, menolong kita. Jadi bukan, kalau bahasa brother itu bukan berjalan sejauh mana atau seberapa kelamnya jalan kita di depan kan, tapi bersama siapa kita berjalan. Iya. Mau di lembah kekelaman sekalipun, kalau kita bersama dengan Yesus, memandang Tuhan, kita nggak takut. Iyalah. Pokoknya sampai pada titik ini kita mau berkata, saking kita mencintai Tuhan lebih dari Mantap, segalanya. Tahun baru aku suka nih banyak nyanyi kita ya kan. Saking Tuhan itu lebih besar dari segalanya dan kita menghormati Dia. Aduh, Tuhan kita ini terlalu baik. Ya kan, kalau kita semua nih disuruh bersaksi tentang kebaikan Tuhan, nggak ada habis-habisnya. Ya. Karena memang Tuhan itu baik. Sampai hari ini kita bisa ada di tahun yang baru ini karena kebaikan Tuhan. Amen. Nah, kita mau katakan begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetap Allah kita selama-lamanya apapun yang terjadi. Keren. Di tahun yang baru ini kita mau kasih closing statement, brother. Brother aja kayaknya. Dari aku, Pak Aman, brother. Brother yang simpulkan. Nanti aku yang simpulkan. Dari Pak Aman ada mau dikasih di tahun yang baru harapan atau apa closing statementnya? Harapan saya di tahun baru ke depan lebih mengasihi Tuhan, Amin. lebih semangat melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Wih, mantap. Brother. Tahun yang baru ini apa? Nasihat atau advice buat teman-teman? Ya. Ya tadi ya, looking unto Jesus. Ya, Looking unto tetaplah Jesus. memandang kepada Kristus karena kekuatan kita dari Dia. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Amin. Jadi terakhir dari saya, di tahun yang baru tentu hati kita juga yang baru dibaharui Tuhan. Jadi yang sampah-sampah dalam hati kita, kepahitan, kebencian, kemunafikan, kesombongan, mari kita tanggalkan itu, kita buang itu, kita ganti dengan hanya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, biar Injil itu semakin mempesona di hati kita. Amin. Sekali lagi selamat tahun baru dari kami program Rema, dari lokasi tempat kami syuting ini di The Cafe di Sungai, di daerah Sentul, di Bogor.
Kami mengucapkan terima kasih atas atensinya. Kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.